Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizka Nur Azizah dengan NIM 20 2080 60. Saya dari kelas 4 A2 Manajemen. Di video kali ini, saya akan membahas tentang basis data. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian basis data. Basis data atau juga disebut database terdiri dari dua panggalan kata yaitu data dan base, yang artinya berbasiskan pada data. Tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau relation disusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan informasi. Selain itu, untuk mengelola dan memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan, dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut Database Management System atau DBMS. Penggabungan Database Management System atau DBMS dengan basis data akan membentuk suatu kesatuan yang disebut sistem basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record dengan menggunakan komputer, dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah komponen dasar basis data. Dalam membuat basis data harus memiliki komponen dasar. Agar terciptanya basis data, maka hal yang diperhatikan adalah tersedianya yang pertama, data, yaitu representasi fakta dunia nyata yang memiliki suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Yang kedua, hardware, yang terdiri dari semua perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengelola sistem basis data berupa peralatan penyimpanan atau disk, drum, type, peralatan input dan output, atau peralatan komunikasi. Yang ketiga, software, yaitu sebagai perantara antara pemakai dan data fisik pada basis data berupa Database Management System atau DBMS, atau program-program, aplikasi, dan prosedur-prosedur. Yang keempat, user atau pemakai. Terdiri menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama, sistem engineer, yaitu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Yang kedua, administrator basis data, yaitu tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakan dan mengaturnya. Yang ketiga, programmer, yaitu membuat program aplikasi yang diperlukan oleh pemakai akhir dalam menggunakan data yang terdapat dalam sistem basis data. Yang keempat, pemakai akhir, yaitu tenaga ahli yang menggunakan data untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk kelangsungan usaha. Yang selanjutnya, istilah-istilah basis data. Yang pertama, enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasional yaitu data keuangan, data mahasiswa, data pasien. Yang kedua, entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, dan hipotek. Contoh entitas dalam lingkungan universitas terdiri dari mahasiswa dan mata kuliah. Kumpulan dari entitas disebut himpunan entitas. Contohnya, semua nasabah dan semua mahasiswa. Yang ketiga, atribut atau elemen data, yaitu karakteristik dari suatu entitas. Contoh entitas mahasiswa atributnya terdiri dari NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Yang selanjutnya adalah nilai data,
atau data value, yaitu isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Contoh atribut nama mahasiswa dan dapat berisi nilai data yaitu Diana, Rosa, dan Lina. Yang selanjutnya adalah kunci elemen data atau key data element, yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir, menggunakan kunci elemen data NIM. Yang selanjutnya, record data, yaitu kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contoh kumpulan atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir dari entitas mahasiswa berisikan 20, 2000, 80, 60, Rizka Nur Azizah, Pakem Taman Martani Kalasan, 31 Juli 2000. Materi selanjutnya adalah Database Management System atau DBMS. Seperti yang sudah dikemukakan di awal, pada bagian ini kita akan mengulas lebih spesifik lagi mengenai sistem manajemen basis data atau populernya disebut Database Management System atau disingkat DBMS. Yang mana Database Management System adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry, edit, hapus, query terhadap data, membuat laporan, dan lain sebagainya, secara efektif dan efisien. Salah satu jenis DBMS yang sangat terkenal saat ini adalah Relational DBMS atau RDBMS, yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Sebuah tabel disusun dalam bentuk baris atau record dan kolom atau file. Banyak sekali berkembang perangkat lunak RDBMS ini. Misalnya MySQL, Oracle, Sybase, DBase, MSQL, Microsoft Access atau MS Access, dan lain-lain. Ada 3 kelompok perintah yang digunakan dalam mengelola dan mengoperasikan data dalam RDBMS, yaitu yang pertama, Data Definition Language, merupakan perintah-perintah yang digunakan oleh seorang database administrator untuk mendefinisikan struktur dari database, baik membuat tabel baru, menentukan struktur penyimpanan tabel, model relasi antar tabel, validasi data, dan lain sebagainya. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, yaitu perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data pada suatu database. Manipulasi yang dapat dilakukan terhadap data adalah penambahan data, penyisian data, penghapusan data, dan pengubahan data. Yang terakhir adalah data control language. Ya, bagian ini berkenaan dengan cara mengendalikan data, seperti siapa saja yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh banyak user, dan lain-lain. Lebih mengarah ke segi sekuritas data. Yang selanjutnya adalah arsitektur basis data. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Arsitektur sistem basis data memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Menurut ANSI atau Sparks, arsitektur basis data terbagi atas 3 level, yaitu yang pertama, internal atau physical level, yaitu level terendah untuk merepresentasikan basis data, berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik atau physical storage, record disimpan dalam media, penyimpanan dalam format byte, didefinisikan sebagai sebuah skema internal. Yang kedua, external view atau view level, yaitu level user.
berhubungan dengan bagaimana data direpresentasikan dari sisi setiap user. Yang dimaksud dengan user adalah programmer, end user, atau DBA. Setiap user mempunyai bahasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah konseptual atau logical level, yang menghubungkan antara internal dan external level. Konseptual level adalah sebuah representasi seluruh muatan informasi yang dikandung oleh basis data. Tingkatan level ini dilihat dari cara user dalam memahami atau mengetahui data. Yang selanjutnya adalah keuntungan sistem basis data. Yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data dalam basis data hanya mencantumkan satu kali saja file yang sama dengan dapat dipakai oleh semua aplikasi yang memerlukannya. Yang kedua, terpeliharanya keselarasan atau kekonsistenan data. Apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan ini berlaku untuk keseluruhan. Yang ketiga, data dapat dipakai secara bersama atau share. Data dapat dipakai secara bersama-sama oleh semua program aplikasi atau secara batch maupun online pada saat bersamaan. Yang keempat, dapat diterapkan standarisasi dengan adanya pengontrolan yang terpusat, maka DBA dapat menerapkan standarisasi data yang disimpan sehingga memudahkan memakai, pengiriman maupun penukaran data. Yang kelima, keamanan data terjamin DBA dapat memberikan batasan-batasan pengaksesan data. Misalnya dengan memberikan password dan memberikan hak akses bagi pemakai. Misal seperti modify, delete, insert, atau retrieve. Yang keenam, terpeliharanya integritas data jika kerangkapan data kontrol dan kekonsistenan data dapat dijaga, maka data menjadi akurat. Yang ketujuh, terpeliharanya keseimbangan atau keselarasan antara hubungan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Struktur basis data diatur sedemikian rupa sehingga dapat melayani pengaksesan data dengan cepat. Yang kedelapan, data independence atau kemandirian data dapat digunakan untuk bermacam-macam program aplikasi tanpa harus merubah format data yang sudah ada. Selanjutnya adalah kelemahan sistem basis data. Yang pertama, memerlukan tenaga spesialis. Yang kedua, kompleks. Yang ketiga, memerlukan tempat yang besar. Yang keempat, mahal. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.